Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam program Bersama Pakar di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Dinamika politik 2024 sudah marak bisa kita lihat, mulai dari peta koalisi partai politik, calon kandidat pemilihan presiden, dan segala macam drama politik sudah mulai kita perbincangkan, kita pertonton di setiap perbincangan media. Seperti apa kemudian kita mampu memilah dan memilih calon yang baik dan benar sesuai dengan harapan masyarakat. Kita sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa. Beliau dosen saya. Beliau adalah Pak Gun-Gun Herianto. Assalamualaikum Pak Gun-Gun. Waalaikumsalam Sultan. Apa kabar Pak Gun-Gun? Kabar baik, udah lama nggak jumpa ya. Iya nih, Pak Gun-Gun adalah dosen saya. Dan kita akan membicarakan terkait dengan perbandingan bakal calon presiden 2024. Ya. Pak Gun-Gun, kita sudah melihat ada banyak sekali dinamika yang terjadi, meskipun mungkin masih 1-2 tahun ke depan pemilihan presiden akan berlangsung di Indonesia. Tapi bagaimana kemudian pendapat Pak Gun-Gun tentang perbandingan bakal calon presiden 2024 dengan munculnya 3 sosok nama menempati posisi teratas, yaitu Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Iya, Silakan. ini perbincangan menarik ya di awal untuk mengkomparasikan, karena kan kalau kita bicara pilpres itu pertama bicara figur pasti. Kemudian yang kedua adalah public acceptance, bagaimana misalnya dinamika penerimaan publik ya, karena kan menyangkut modal dasar elektoral dari si kandidat, misalnya soal elektabilitas, kemudian popularitas, akseptabilitas. Kemudian yang ketiga dinamika internal masing-masing partai yang aksi reaksi dan kekuatan partai lain. Nah, kalau kita bicara komparasi, Pak Prabowo tentu punya kelebihan dan punya kekurangan. Pun demikian kandidat lain ada 3 nama yang selalu di survei-survei itu teratas kan, Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies. Kita bandingkan dulu ya. Kalau Pak Prabowo kelebihannya tentu punya pengalaman dalam kontestasi elektoral, karena sejak 2009 Mega Pro sampai 2019 dia menjadi kompetitor. Kompetitor utama, meskipun di 2009 dengan Bu Mega, 2014 dia running to election sebagai capres, 2019 juga. Kemudian yang kedua, dia punya pengalaman di posisi-posisi jabatan publik. Dari sejak di militer, kemudian dia juga masuk menjadi bagian dari kabinet. Tentu itu juga memberi credit point untuk Pak Prabowo dalam jabatan publik. Termasuk dia mengendalikan institusi partai yang namanya Gerindra. Ketua partai juga Ketua umum partai. Dan itu tentu akan menyumbang kelebihan bagi sosok Pak Prabowo. Kelemahannya menurut saya ada juga banyak ya, soal misalnya bagaimana gaya komunikasi politik ya, itu juga menjadi kelemahan karena Indonesia itu high contact culture, budaya kontak tinggi, dan proses membangun image, reputasi politik itu salah satunya adalah komunikasi politik. Dan tentu banyak hal yang harus diperbaiki di sisi lemah dalam konteks komunikasi politiknya Pak Prabowo. Kemudian yang kedua, past image ya. Jadi ada citra di masa lalu yang juga harus diperbaiki, dan itu sudah berupaya untuk dilakukan oleh Pak Prabowo, misalnya menjadi bagian sekarang dari kabinet Jokowi, dan itu mencoba untuk membangun konsisten image begitu ya. Tapi dan, mungkin biasanya tetapi kan tiap tetap pilpres tetap ya ada apa namanya memori di sebagian misalnya para aktivis yang di saat momen-momen pilpres itu akan letupannya akan ada. Kemudian sebagai brand lama, salah satu kelemahan juga Pak Prabowo adalah soal stagnannya elektabilitas. Betul bahwa dia selalu berada di nomor 1 atau the big 3 ya. Tetapi kalau kita lihat dengan 2 magnet elektoral lain, Ganjar dan Anies, close to call ya. Jadi posisinya itu tidak terlalu jauh, dan itu memungkinkan kalau kemudian ada proses yang berubah dalam konteks misalnya Ganjar atau Anies manuvernya menarik bagi market elektoral, apalagi bisa ekspansi ke ceruk-ceruk
tebal ya seperti millennials Iya, gitu ya. anak muda itu bisa saja kemudian akan ada pergeseran tingkat keterpilihan Pak Prabowo bisa terkejar oleh magnet elektoral. Artinya sekalipun top 3 tapi mengalami stagnansi ya. Saya lihat kalau posisi dia sudah mencalonkan diri sejak 2009, Oke, 2009. dengan posisi persentase yang tidak terlalu jauh itu riskan sebenarnya. Meskipun selalu di nomor 1, Oke. Pak Ganjar, Pak Anies selalu juga bergantian, tetapi kan posisi persentasenya dekat dengan persentase tingkat keterpilihan Pak Prabowo. Dalam research itu sangat mungkin terjadi dinamika yang kita sebut sebagai potensi kekalahannya juga tinggi gitu. Oke. Itu posisi Pak Prabowo. Oke. Pak Ganjar Pranowo saya pikir kelebihannya dia punya pengalaman sebagai kepala daerah. Itu tidak bisa dinafikan. Tidak bisa dinafikan. Pengelolaan daerah yang kompleks itu menyumbang yang disebut dengan keuntungan pengalaman politik. Keuntungan pengalaman politik. Pasti ada insentif elektoralnya Insentif elektoralnya banyak dia karena dia kan menguasai daerah yang sebenarnya jadi battleground utama dalam konteks politik Indonesia. Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur itu kan kurang lebih plus minus sudah 60% konfigurasi pemilih nasional kita. Ingat Indonesia kan masih suara terbanyak. Betul. Berbeda dengan Amerika sehingga Jawa Barat misalnya 33 juta pemilih ya. Kemudian ada Jawa Timur misalnya 31 jutaan, kemudian Jawa Tengah 27 jutaan pemilih. Itu plus minus sudah 60 juta pemilih. 60% dari konfigurasi pemilih nasional. Artinya Jawa adalah kunci gitu Jawa kan. adalah kunci. Oke. Nah, Pak Ganjar dengan berada di kepala daerah di panggung utama nih, Jawa Tengah, DKI, ya kan, kemudian Jawa Barat yang media exposure-nya tinggi, itu jadi keuntungan bagi Pak Ganjar. Kelemahannya nih Sultan, saya lihat beliau bukan elit utama di partainya. Oke. Kan elit utamanya ada di Bu Mega. Pemilik hak prerogatif ya dari pencapresan di PD Perjuangan adalah Bu Mega. Iya kan? Kalau itu punya konsekuensi, maju atau tidaknya Pak Ganjar berarti interdependen. Iya kan? Pada posisi Ibu Mega. Apakah kemudian nanti Bu Mega memastikan Puan atau Bu Mega sendiri gitu? Atau kemudian Pak Ganjar. Tapi apakah kemudian fenomena Pak Jokowi ini tidak bisa diduplikasi bagi karir politik Pak Ganjar? Sebenarnya bisa. Oke. Dengan catatan ya posisi Pak Ganjar itu harus kemudian kalau kita lihat dari strategi bisa menggunakan cara apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Contoh misalnya menaikkan daya tawar. Nah itu yang saya lihat sekarang dilakukan, yaitu ZOPA strategi dalam konteks negosiasi dan kekuatan politik yang real ada. Who knows misalnya ada beberapa partai yang juga dikonsolidasikan kan di luar PD Perjuangan untuk menaikkan daya tawar. Maksud saya menaikkan daya tawar Pak Ganjar. Kan kita nggak tahu politik tuh ada yang di ruang terbuka, ada yang di ruang tertutup, bener nggak? Nah, salah satu bandul menentukan adalah Pak Jokowi kan. Nah, terus Pak Jokowi ke siapa? Apakah betul seperti dugaan orang? Misalnya di balik layar itu juga memberikan endorsement pada Pak Ganjar. Nah kan ini kan proses konsolidasi kekuatan, kalau iya ada berarti bisa menaikkan posisi tawar Pak Ganjar. Selain itu menurut saya gini, tingkat elektabilitas di publik harus kemudian terus digenjot supaya akhirnya PD Perjuangan menjadikan Pak Ganjar sebagai magnet elektoral seperti Jokowi di konstelasi 2014. Itu pertanyaan menarik tuh. Apakah mungkin diduplikasi? Mungkin, dengan catatan tidak tergesa-gesanya Pak Ganjar. Makanya Pak Jokowi udah kan, ambil sinyal politik, jangan terburu-buru. Karena apa, proses di PD Perjuangan itu agak unik. Jadi kalau Bu Mega kemudian tidak nyaman, padahal dia adalah penentu, itu bandul politik bisa berubah gitu. Makanya Pak Jokowi udah ngasih warning sekaligus bagi saya itu gestur politik yang ditunjukkan bukan hanya ke publik tapi ke Ganjar Pranowo gitu yang kebetulan juga hadir di lokasi itu. Nah, yang ketiga Pak Anies Baswedan kan. Pak Anies ini sama seperti Pak Ganjar, dia punya panggung megah yang namanya Pemprov DKI.
Spotlight-nya luar biasa. Spotlight-nya luar biasa, artinya publisitas politiknya itu intens. Oke. Kita bisa lihat Formula E, kita bisa lihat JIS, kita bisa lihat misalnya ragam program yang menempatkan Pak Anies selain di puncak hierarki otoritas birokrasi, itu juga dalam konteks pemberitaan, media exposure ya, itu menempatkan Pak Anies kan dalam intensitas yang tinggi. Dan itu memberikan pengaruh yang luar biasa. Sangat. Oke. Itu kelebihannya. Yang kedua ya kelemahannya dia bukan orang partai. Lagi-lagi. Kan di Indonesia belum boleh tidak diusung oleh partai politik, ya kan? Nah, oleh karena pencapresan itu bandulnya ada di partai politik dengan threshold yang tinggi, 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional, maka kemudian butuh bukan hanya dukungan, usungan, ya kan? Berbeda kalau dukungan boleh dari partai non parlemen seperti PSI dukung Pak Ganjar itu boleh-boleh aja, tapi nggak berarti apa-apa dalam konteks pencapresan resmi karena pengusungan hanya mungkin dilakukan oleh partai dan atau gabungan partai politik begitu menurut undang-undang pemilu. Nah, Pak Anies bukan orang partai dan dia akan berakhir masa jabatannya di Oktober ini 2022. Oke. Artinya apa? Blind spot nanti itu harus diatasi, ya kan? Melalui apa? Proses yang memungkinkan dia bisa selalu tampil di panggung dan itu memberi semacam bukan hanya daya tarik secara media, tetapi juga bisa jejaringnya itu penetratif sampai ke bawah. Apakah gitu, micro targetingnya? Apakah kemudian berakhirnya masa jabatan Pak Anies di Oktober ini membuat semacam insentif yang negatif bagi elektoral Pak Anies atau justru positif sehingga dia bisa bebas menari lah, katakanlah begitu? Gimana Pak Gudmun? Sebenarnya kalau dari sisi publisitas ya tentu lebih menguntungkan dia dalam posisi masih menjabat kan. Karena kan bisa memungkinkan sejumlah tipologi publisitas dilakukan, misalnya free ride publicity, ya kan. Dia bisa kemudian tampil dalam ragam acara yang sebenarnya acaranya Pemprov, tapi kemudian dia otomatis juga akan terkerek terus namanya. Kemudian bisa juga pure publicity, itu publisitas yang memanfaatkan setting alamiah dalam posisinya dia sebagai pejabat publik. Ya, kesehariannya dia kan pasti akan selalu diliput media meskipun tidak selalu terhubung dengan aktivitas pekerjaan dia sebagai gubernur. Kan begitu ya? Kadang-kadang bisa minum tehnya, perginya kemana itu pasti karena ada media yang melekat di situ. Ada kemudian ruang publikasi. Dan bisa juga publisitas-publisitas yang berbayar karena misalnya terhubung dengan placement Pemprov di satu program gitu ya di stasiun TV, kan otomatis dia juga terkapitalisasi di situ. Tapi kalau kemudian Pak Gun-Gun ada dua nama tadi, Pak Ganjar dan Pak Anies yang paling tidak bukan pemilik utama atau pemegang saham tertinggi dalam partai politik. Kita melihat nama-nama lain yang ada beberapa yang memang ketua umum partai ataupun yang memiliki katakanlah power yang cukup kuat seperti Pak Erlangga Hartarto di Golkarnya, kemudian Caimin di PKB-nya dan Puan Maharani di PDIP-nya. Bagaimana kemudian kita menghitung tiga nama ini, Pak Gun-Gun? Mereka punya kuasa politik di partainya masing-masing. Pak Erlangga misalnya di Golkar gitu ya, Caimin di PKB, itu juga tidak boleh dianggap remeh. Itu adalah satu instrumen ya dalam konteks kuasa politik. Dan ketika instrumen itu sekarang terhubung dengan syarat formil pengusungan, itu kan bisa juga menjadi sebuah modal politik. Contoh misalnya, Golkar seperti KIB kan, Golkar, kemudian PAN, P3 itu udah 148 kursi kan. Dengan 148 kursi berarti menghidupkan satu tiket. Tetapi apakah Pak Erlangga punya kans untuk menjadi capres? Saya bilang sangat berat. Ya, kecuali mungkin positioningnya itu sebagai calon wakil presiden, menggenapi top of the tiketnya siapa gitu. Sebut aja misalnya apakah Pak Ganjar pada akhirnya misalnya tidak diusung oleh PDIP dan ini ada satu tiket yang bisa diisi, tapi itu juga kembali ke Pak Ganjar apakah kemudian berani head to head dengan Bu Mega gitu kan dalam konteks keputusan politik yang beresiko. Atau
sangat mungkin juga Sultan, saya berhitung begini, politik itu kan bukan kerja linier ya. Oke. Dia sirkular ya, kemudian prosesnya itu timbal balik, interplay, dan proses itu saya lihat itu satu modal. Oke. Golkar ketika misalnya menghidupkan tiket ya dengan 148 kursi itu udah melampaui 115 kursi syarat presidensial threshold. Kan kalau 20% kursi DPR itu kan 115. 115 kursi. Dengan KIB 148 secara matematis udah cukup, melebihi. Melebihi bahkan. Pak Erlangga mungkin nggak menjadi salah satu capres. Hitungan saya berat. Karena tingkat elektabilitas personal dia yang lemah. Oke. Popularitasnya juga harus masih digenjot. Tapi mungkin nggak sebagai calon wakil presiden. Mungkin. Mungkin, oke. Ya kan? Kenapa? Karena dia punya kendaraan politik yang sebenarnya dari sisi perolehan suara di pemilu 2019 layak dihitung. Dan secara koalisi sudah tergabung. Secara koalisi juga tinggal nanti kesepakatan apakah P3 bersepakat misalnya jika paket si A dengan Pak Erlangga gitu kan. Karena kalau P3 mungkin lebih mudah karena tidak punya tidak punya tokoh. Kemudian PAN mungkin harus diajak lebih intens gitu ya dalam konteks komunikasi politik supaya kemudian the best alternative to negotiate agreement-nya ada gitu ya. Nah itu menurut saya penting dalam membaca KIB. Kalau Puan Maharani ini ada hitungan saya begini. Kalau PD Perjuangan mau maju sendiri begitu ya. Sebut aja misalnya dia kan sudah punya 128 kursi. Yap. Berarti kan 22,26%. Ya. Itu udah dia the one and only partai yang bisa Satu-satunya ya. maju. Oke. Sendirian sekalipun. Karena sudah melampaui threshold. Oke. Nah, mungkin nggak memajukan Puan untuk melampaui proses kandidasi internal itu mungkin mudah, ya kan? Kenapa? Karena Puan adalah sosok yang sangat dekat dengan elit utama partainya, ya kan? Ya itu Bahkan keturunan. hubungan biologis Iya, ya. betul sekali. Tetapi kan partai harus berhitung market elektoral. Kan nggak bisa semata-mata selera pribadi. Kalau semata-mata selera pribadi 2014 dulu Bu Mega maju. Tapi kan berhitung soal bagaimana potensi atau yang disebut dan probabilitas perolehan suara. Nah, probabilitas perolehan suara itu salah satunya bicara soal kans figur siapa yang kemudian laku di pasar elektoralnya. Nah, Puan menurut saya juga berpotensi punya masalah di 2024 jika maju sebagai capres. Bukan masalah di kandidasi ya. Tapi masalah pada saat setelah lewat kandidasi untuk mendapatkan yang disebut dengan potensi kemenangan tentu untuk mencapai pencalonan itu kan ada proses kandidasi partai politik. Itu dia tidak akan mendapat banyak masalah di kandidasi, tapi kemudian step ada berikutnya. masalah di step berikutnya. Mungkin setelah resmi diusung kampanye itu dalam prediksi saya tidak mudah mengangkat tingkat elektabilitasnya. Meskipun sudah berbagai cara dilakukan gitu kira-kira. Iya betul. Karena kan tidak serta merta ya. Ada catatan publik, ada penerimaan publik. Betul. Nah yang terakhir itu Caimin juga problemnya sama. Mungkin nggak dia maju, mungkin jika kemudian dia posisinya juga calon wakil presiden. Jadi 3 orang ini kalau kita kalkulasi dia bisa maju tetapi posisinya di wapres. Caimin misalnya mungkin nggak partainya kerjasama dengan Gerindra. Kalau Gerindra dengan PKB itu kan kurang lebih 133 kursi. Dengan 133 kursi juga bisa jadi satu paket. Jadi kesimpulannya begini dari 3 nama itu. Kalau Golkar, ya, saya lihat potensi untuk memajukan Pak Erlangga karena berhitung dampak ekor jas, ya, kotel efek dari pencapresan, itu saya lihat akan berpotensi berupaya memajukan Pak Erlangga termasuk Pak Caimin.
Oke. termasuk Puan Maharani. Oke. Cuman kalau kemudian PDIP kerjasama dengan Gerindra, Puan kemungkinan kan di cawapres, Iya. Prabowo di capres. Oke. Tapi kalau dia maju sendiri, nah dia berpotensi jadi capres. Nah pertanyaannya cawapresnya siapa? Apakah kemudian dia ambil juga dari PD Perjuangan yang namanya Oke. Ganjar Pranowo untuk jadi mood booster publik gitu ya? Kita masih begitu. Artinya memang rumusnya masih sangat abu-abu. Begitu kira-kira Pak Iya. Gun-Gun. Oke. Iya. Nah, tapi memang Pak Gun-Gun, dari nama-nama yang tadi kita diskusikan, itu kan memang panggung politik mengalami perkembangan mulai dari 2014, 2019, dan nanti di 2024 ada banyak pola yang dilakukan oleh banyak nama-nama. Nah, menurut Pak Gun-Gun ini, apa yang mereka lakukan untuk mendapat simpatik masyarakat yang kemudian dikonversikan bisa menjadi elektabilitas yang kemudian sekarang ada media sosial, ada berbagai spektrum atau alat lah yang bisa digunakan. Kita akan jawab di segmen berikutnya, Pak Gun-Gun. Jangan kemana-mana, kita akan kembali pada segmen berikutnya. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Bersama Pakar, masih bersama dengan Prof. Gun-Gun Herianto. Pak Gun-Gun, tadi sebelum break saya menanyakan bahwa ini kan tentu kita mengalami banyak sekali perkembangan teknologi yang kemudian ada banyak sekali media, banyak sekali hal-hal yang kita bisa melihat lebih dekat tentang proses politik, perkembangan, dan lain-lain sebagainya. Nah, menurut Pak Gun-Gun dari nama-nama yang kemudian tadi kita diskusikan, bagaimana pola atau cara mereka mendekati masyarakat, mengambil perhatian masyarakat yang kemudian bisa dikonversikan menjadi elektabilitas, Pak Gun-Gun? Oke, ini pertanyaan bagus sekali. Pertama dari sisi komunikasi politik dulu ya, baru kemudian kita bicara spektrum luas lagi. Dari sisi komunikasi politik, hipotesis saya ada dua gaya yang kecenderungan itu akan punya magnet. Magnet elektoral kuat di 2024. Dan itu sebenarnya berlaku polanya sejak Pilpres langsung pertama di Indonesia 2004. Sejak 2024 sudah 2004. Ada tuh polanya. Iya. Yaitu pertarungan antara gaya equalitarian style sama the structuring style. Kalau ingat sosok Pak SBY, masih ingat ya? Itu gaya yang sangat terstruktur kan. Terorganisir, rapi, retoris, skematik ya. Itu 2 periode dapat pasar elektoralnya. Jadi waktu itu sosoknya adalah dianggap sebagai orang yang qualified. Kemudian orang bosan dengan gaya itu. Kemudian muncul gaya equalitarian style. Seperti Pak Jokowi. Yang sebenarnya tidak terlalu pandai berretorika, tapi hangat, merangkul, dekat, nyaris tidak berbatas. Kan sebenarnya dalam komunikasi politik itu pertarungan dua gaya ini cocok di wilayah negara dengan penduduk yang high contact culture, budaya kontak tinggi, seperti senang membangun harmoni gitu. Kalau kritik itu tidak terlalu suka yang verbal agresif gitu. Nah, dua gaya ini paling cocok. Jadi kalau saya lihat Pak Jokowi kan udah 2 periode nih. Maka sebenarnya potensi untuk kembali ke menu lama, the structuring style itu tinggi. Jadi kayak posisi misalnya Anies Baswedan, kenapa punya market elektoral sekarang? Karena kan posisi dia retoris, cara berpikirnya skematik, kemudian tampil mengesankan dia intelektual gitu. Pak Ganjar kebalikannya dengan Pak Anies, dia semacam mirip dengan Pak Jokowi. Dekat dengan masyarakat, tidak berbatas, kadang medsosnya itu cerita yang gampang-gampang, yang mudah dikonsumsi oleh publik, netizen pada umumnya gitu. Jadi pertarungan 2024 adalah pertarungan the equalitarian style sama the structuring style. Tergantung pada nanti kalau Pak Ganjar equalitarian, dia harus cari wapresnya yang the structuring style gitu. Dan itu ada di banyak tokoh juga. Itu dari sisi gaya. Kemudian yang kedua dari sisi ceruk ya, ceruk elektoral. Nah, saya lihat kan anak-anak muda banyak. Maka selain
sosok itu juga gagasan-gagasan yang menyentuh. Oke. Kan dalam tipe pemilih itu kan ada pemilih psikologis kan. Yap. Nah, salah satu yang kemudian sangat penting bagi pemilih psikologis itu kan informasi politik, ketertarikan politik, ya kan, kemudian mungkin internal efficacy, merasa bahwa si sosok ini juga bermanfaat untuk dia. Nah, hal-hal seperti itu tentu akan menjadi pertimbangan ceruk-ceruk potensial tuh antara adalah millennials. Ya. Oke. Kemudian ceruk lain yang besar di Indonesia adalah masyarakat kelas bawah. Karena kan kita kan seperti piramida ya. Yap. Masyarakat awam yang tingkat pendidikannya tidak terlalu tinggi itu menempati proporsi dalam piramida masyarakat tuh yang paling banyak justru. Yap. Nah, yang kayak Sultan ya sudah jadi apa namanya penjembatan antara kelompok awam dengan elit. Itu udah lebih sedikit lagi. Di puncak ini kelompok elit. Kelompok elit. Ya kan, elit partai, elit pengusaha, ya kan, elit birokrasi. Segelintir saja. Segelintir. Oke. Nah, itu mereka yang bisa masuk pendekatan basis komunitas yang saya sebut sebagai triple C konsep ya. Community relation, hubungan komunitas. Kemudian community empowerment, pemberdayaan komunitas, sama community services, pelayanan komunitas. Dia yang bisa kemudian dapat ceruk di basis-basis pemilih utama, yaitu masyarakat awam atau masyarakat bawah. Nah, itu nggak mudah ya. Kerja politik aja nggak cukup. Penempatan basis data, FCR namanya, Finding, Conclusion, Recommendations, untuk kemudian menggarap teritori. Nah, kalau itu kan nanti udah sangat teknis bicara soal bagaimana penguasaan basis teritorial kan. Maksud saya basis teritorial itu contohnya misalnya, kan nggak mungkin semua wilayah jadi primer kita. Betul. Nah, itu penempatan basis primer, sekunder, tersier dalam konteks pemetaan itu pasti ada. Penetrasi, itulah yang kemudian jadi kunci gitu. Nah, itu yang kedua soal bagaimana menerjemahkan ceruk suara. Ceruk suara. Kemudian yang ketiga ini terhubung dengan bekerjanya basis struktur pemenangan. Pemenangan ya. Iya kan? Kan figur pasti punya tim-timnya. Betul. Mulai dari tim utama di partai atau relawan dan tim skoci. Nah, soal apakah kemudian ada potensi mereka pecah di jalan, di tengah proses, atau kemudian dia makin solid. Nah, figur itu menurut saya akan potensi kemenangannya juga harus didorong oleh basis pengelolaan tim pemenangan yang solid. Ya kayak misalnya kita nggak menggaransi di match control dari setiap figur tuh sama. Kayak misalnya tiba-tiba mungkin aja ada tuduhan kasus XYZ, entah itu Formula E kah, ya kan, entah itu misalnya IKTP kah. Nah, di match controlnya seperti apa? Dan bagaimana juga mengelola misalnya potensi-potensi konflik di antara relawan yang organnya bisa jadi tidak saling ketemu dari awal sebenarnya, tapi karena dipersatukan di tengah jalan oleh figur, kemudian mereka jalan bareng. Yang terakhir adalah bagaimana penguasaan kanal-kanal komunikasi warga. Itu dia. Sosmed menjadi dapil terdekat. Sosmed ya, bagaimana misalnya sosmed yang jumlah penetrasi di Indonesia itu luar biasa. Gitu ya. Kemudian juga penguasaan framing isu di media mainstream, bagaimana misalnya media-media tradisional untuk sampai ke masyarakat nun jauh di pelosok pedesaan gitu. Jadi kanal komunikasi warga terutama misalnya sosial media, apakah bisa menyumbang? Ya, saya kan beberapa kali meriset ya. Jadi sekarang pertarungan utama, salah satu pertarungan utama terutama di masyarakat perkotaan di masa kampanye adalah sosial media. Sosial media. Iya, Sultan lihat aja misalnya ada diseminator, ada publicist, ada hacktivist, ada propagandis di sosial media. Nah, itu semua nggak bisa kan dibiarkan jalan alamiah. Betul. Harus ada proses pengendalian. Ada orkestrasi di sana. Orkestrasi di situ, dan narasi adalah kunci. Jadi narasi, manajemen privasi komunikasi, dua kunci itu.
Bagaimana misalnya narasi itu dikelola, bagaimana manajemen privasi komunikasi dikendalikan supaya kemudian tidak muncul yang disebut dan keberbedaan antara apa yang dipikirkan dengan yang dirasakan. Kalau bahasa teori namanya cognitive dissonance ya. Kognitif Ya, dissonance. disonansi kognitif. Ya. Oke. Nah, kalau kemudian tadi 4 hal itu yang kemudian bisa paling tidak memberikan faktor-faktor Iya. penentuan gitu katakanlah. Iya. Terjadi juga fenomena di mana partai politik membuat satu forum entah rakernas, mukernas, lalu kemudian memunculkan nama-nama Pak Gun Gun. Seperti misalkan salah satu contohnya Partai Nasdem yang memunculkan 3 nama dan ada salah satu nama yang bukan dari atau bahkan 2 ya, bukan kader. Itu bahkan tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Ganjar, Anies dan Andika. Andika. Nah, ini bagaimana kemudian Pak Gun Gun melihat peluang Nasdem yang mengusung ya dari ketiga ini, apakah salah satunya atau mungkin tidak ketiga-tiganya Pak Gun Gun? Silakan. Saya lihat ini strategi bertahap, namanya strategi 2 tahap ya. Dalam konteks cara Nasdem penetrasi di 2024. Pertama, dia sangat hati-hati tidak langsung menyebut nama, beda dengan 2014. Oh, ada perbedaan pola ya berarti Iya, ya? 2014 dia langsung sebut nama Jokowi. Oke. Betul nggak? Mengerucut Langsung ya? ya. Oke. Dan dia berani dari jauh-jauh hari. Oke. Sekarang saya lihat Nasdem polanya adalah menyebut 3 nama. Karena panggungnya itu akan berjalan 4 tahap kan pemilu itu ya. Oke. Pertama adalah tahap pemunculan, Pemunculan yang kedua tahap kandidasi, kandidasi. kemudian nanti tahap conviction, menimbang-nimbang dari pemilih melalui proses kampanye di pemilu, Oke. kemudian baru election. Oke. Kan begitu ya. Nah, panggung pemunculan dia tidak langsung mention nama Pak Pak Ganjar, tidak langsung nama Pak Anies atau Pak Andika. Dia sebut 3-nya. 3 ini menurut saya adalah membuka ruang negosiasi. Oke. Itu yang disebut dalam istilah negosiasi itu ZOPA-nya gitu. Zone of Possible Agreement-nya. Jadi bukan satu proses fiksasi tapi justru negosiasi. Iya, dia buka kartu 3. Oke. Nah, buka kartu 3 itu berarti kan membuka area dari Anies Baswedan hingga Andika Prakasa Oke. dan Ganjar. Kan begitu. Nah, sehingga ini membuka ruang yang lebih luas bagi Nasdem untuk melakukan pertemuan-pertemuan politik. Oke. Termasuk dengan PDIP sendiri gitu lah. Ya, 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 ya. Kan siapa yang menyangka kalau misalnya Bu Mega satu hari menyebut nama Ganjar? Sehingga Nasdem juga bisa, kan tidak salah juga dia sudah mention salah satu namanya. Punya adalah kartunya Ganjar juga. Pranowo. Iya. Jadi saya berhitung begini. Nasdem menyebut 3 nama adalah ZOPA-nya dia. ZOPA strateginya dia. Tujuannya untuk apa? Membuka ruang jelajah komunikasi politik. Sekarang kan disebut-sebut Nasdem itu akan berkoalisi dengan PKS. Oke. Iya kan? Dengan Partai Demokrat. Ya. Itu aja kalau 3 partai udah 148 kursi. Sudah jauh melampaui. Dia sudah melampaui angka threshold juga. Jadi sebenarnya dia berpotensi untuk mencapreskan salah satunya. Oke. Catatan saya begini, ini hipotesis ya. Oke. Jika yang dimention itu Puan oleh PD Perjuangan, maka Nasdem akan berada berseberangan dengan PD Perjuangan. Oke. Kenapa? Karena saya lihat akan ada keengganan Partai Nasdem untuk mengusung Puan Maharani. Yep. Puan, kalaupun misalnya maju sendiri atau berkoalisi, kemungkinan besar koalisinya dengan Partai Gerindra. Oke. Kalau posisinya Gerindra sebagai capres. Oke. Oke. Itu bacaan saya, dan dia akan sulit bertemu dengan Nasdem. Tapi kalau nama Ganjar yang disebut oleh PD Perjuangan, oleh Bu Mega, maka sangat mungkin terjadi koalisi besar partai politik untuk mendukung Ganjar Pranowo. Dalam bacaan saya, game changernya itu sebenarnya ada di Bu Mega. Oke. Tombolnya ya. Iya, bandul politik itu makanya kenapa akan last minute gitu. Itu akan menunjukkan proses aksi reaksi yang tidak mudah. Kenapa? Karena menyangkut sikap politik Megawati tentang capresnya. Artinya Pak Gun Gun menghitung bahwa akan ada manuver last minute di akhir yang akan menentukan banyak sekali rumusan-rumusan partai politik. Iya. Dan itu terjadi 2014 kan, pada saat tidak ada incumbent. Berbeda dengan 2019 kan ada Pak Jokowi yang dari awal memang sudah positioning ke capres PD Perjuangan. Nah, ini mirip agak-agak mirip konstelasinya dengan 2014.
Nasdem sulit bertemu menurut saya sekarang dengan PD Perjuangan kalau capresnya Puan Maharani. Nasdem itu juga akan punya ada partai lain juga yang punya kendala untuk bertemu. Contohnya misalnya PD Perjuangan dengan Partai Demokrat, PD Perjuangan dengan PKS, PKS dengan Partai Gerindra. Oke. Itu sulit bertemu dalam satu kongsi. Kenapa? Ada historis, ya kan? Relasi personal, kemudian juga psikopolitis. Kayak PKS dan Gerindra kan psikopolitis dan historis ya. Ketika dia misalnya 2 kali secara terang-terangan ditinggal. Satu masuk ke kabinet, ya Pak Prabowo masuk kabinet. Yang kedua pada saat posisi wakil gubernur DKI. Oke. Jadi sekalipun politik itu cair, pengecualian untuk ketiga hal ini ya. Oke. Iya. Oke, jadi memang akan ada banyak sekali manuver di akhir. Tapi Pak Gun-Gun, terkait dengan popularitas. Ya. Semua kandidat, semua nama yang kemudian mencuat ke publik itu kan memiliki elektabilitas, popularitas, bahkan followers yang entah di berbagai media sosial juga tinggi. Apakah kemudian tingkat popularitas seseorang dalam maju sebagai kontestan di 2024 itu akan dengan mudahnya dikonversikan ke elektabilitas? Popularitas dikonversikan ke elektabilitas itu bukan satu hal yang mudah dan tidak seluruhnya semudah kita berhitung matematika. Maksud saya begini, kalau kita bicara popularitas seluruhnya bisa dikonversikan ke elektabilitas, Presiden Indonesia itu Rhoma Irama. Gitu kan? Banyak sekali penggemarnya. Dia tingkat popularitasnya tinggi, tapi tingkat elektabilitasnya sangat rendah. Atau paling tidak Raffi Ahmad dan Atta Halilintar itu fix menang pas itu. Pasti menang. Bahwa popularitas itu salah satu modal elektoral, yes. Tetapi tidak langsung berkorelasi positif dengan tingkat elektabilitas. Banyak orang yang populer tapi tidak disukai, gitu. Nah, kalau kita bicara soal indikator seseorang, apa saja yang kemudian bisa diterima oleh masyarakat indikator dari kepopuleran itu? Menurut saya indikator kepopuleran itu dalam konteks kajian itu ada beberapa ya. Pertama pasti diketahui dulu kan ya. Kayak misalnya orang paling tidak tahu siapa Airlangga, tahu siapa Caimin. Artinya ada di top of mind-nya dia. Ketika misalnya ada pertanyaan terbuka siapa aja itu, ada nggak masuk di radar persepsi halayak? Nah, itu dulu. Jadi popularitas itu salah satu indikatornya diketahui dong, ya kan? Ada short memory di publik, Iya, ada short memory dan itu dalam bahasa teori namanya locker kognisi ya. Ada locker kognisi ya. Kognisi kita kan punya locker ya. Nah, ada nggak tuh di locker itu nama dia? Ketika dibuka itu, oh ya ada Airlangga, oh ada Puan Maharani, oh ada misalnya Ganjar Pranowo. Nah, semakin sering disebut, maka semakin memori publik itu akan diberi pasokan yang intens dan itu lama-lama akan ada di memori. Makanya kemudian kenapa strategi komunikasi itu penting dilakukan di tahap pemunculan kan. Jadi pada saat tahap pemunculan itu kan publisitas politik, kerja public relations politik ya kan, termasuk propaganda dan kontrapropaganda yang dilakukan baik itu terbuka maupun tertutup di panggung terbuka maupun di panggung belakang ya, di front stage, di backstage gitu maksud saya. Nah, itu jadi diketahui, kemudian setelah diketahui harus diupayakan kemudian publik itu tertarik. Punya hasrat dan tertarik gitu loh. Ada hasrat, ada ketertarikan. Nah, kalau kemudian tidak punya hasrat memperbincangkan, maka popularitasnya otomatis kan akan terkalahkan oleh yang lain yang intens dibicarakan. Jadi attention, interest ya, ketertarikan orang, ada desire, ada hasrat, baru kemudian orang conviction tuh, menimbang-nimbang. Setelah conviction baru apakah saya akan memilih atau tidak. Itu sering dipakai dalam rumus advertising tuh. Ya, jadi atensi dulu, interest dulu, kemudian baru orang kemudian akan mempertimbangkan. Nah, maksud saya faktor indikator yang kedua itu. Jadi ada nggak tuh
di memori orang, kemudian diketahui, berarti kemudian menarik hasrat minat untuk kemudian memperbincangkan dan akhirnya menimbang-nimbang, oke, saya akan memilihnya atau tidak. Nah, itu nanti ada hubungannya dengan elektabilitas. Oke. Pak Gun-Gun, terkait dengan kandidasi, ini kan threshold membuat satu kristalisasi yang cukup di satu sisi menjadi sederhana, tapi di sisi yang lain publik tidak terlibat banyak di dalam pilihan menu yang akan disuguhkan di 2024. Tapi apakah kemudian menurut Pak Gun-Gun kondisi seperti ini baik, sehat, atau dengan jutaan pemilih di Indonesia, dengan banyaknya ceruk suara di Indonesia, dengan sedikitnya pilihan itu, bagaimana menurut Pak Gun-Gun untuk demokrasi di Indonesia? Kita akan bahas di segmen berikutnya, Pak Gun-Gun. Jangan kemana-mana, kita akan kembali pada segmen berikutnya. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Bersama Pakar di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Masih bersama dengan Pak Gun-Gun. Terkait dengan proses kandidasi tadi, sebelum break saya sempat tanyakan bahwa ini bagaimana kalau kemudian threshold-nya ini membuat kristalisasi koalisinya membuat pola seperti ini, Pak Gun-Gun? Ini salah satu yang harus dikritik. Oke. Dan kritiknya harus keras. Ya. Oke. Karena salah satu barrier to entry itu adalah ambang batas yang tinggi. Sehingga kemudian menurut saya tidak punya relevansi bagi proses penguatan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Kita salah satu yang menghambat munculnya banyak figur ya untuk kemudian berkontestasi di Pilpres itu karena sudah tersandra oleh presidensial threshold yang 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional itu, dan itu akhirnya kemudian memberi hak khusus bagi partai yang oligarkis gitu, ya, untuk kemudian melakukan pengusungan, dan akhirnya kemudian partai terjebak juga pada Mobius strip, pita Mobius ya, non-orientable object. Jadi kayak perjalanan yang tidak ada akhirnya dalam konteks demokrasi. Jadi ada semacam susah kita keluar dari problem yang sama gitu. Maksud saya akhirnya polarisasi itu akan tajam lagi. Kenapa? Karena akhirnya logika kumulasi kuasa politik dalam kandidasi. Contoh misalnya, ya udah akhirnya kita bermimpi misalnya lebih dari 2 pasangan calon. Bisa 3 pasangan, bisa 4 pasangan. Tapi Sultan bisa lihat fenomena 2014, fenomena 2019. Akhirnya kan kemudian terjadi polarisasi di antara 2 kubu. Dan yang sirkulasi pun akhirnya terhambat juga. Iya, kalaupun saya lihat kan sudah banyak orang melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Dan ditolak berkali-kali. Ditolak berkali-kali. Meskipun sebenarnya mungkin harus ada cara pandang yang luar biasa bijak gitu dari Mahkamah Konstitusi. Luar biasa bijak ya? Iya. Karena selalu alasannya kembali ke open legal policy. Dan itu DPR artinya kan. Jadi penentuan itu ditentukan oleh DPR. Nah sekarang DPR konfigurasinya adalah kekuatan partai politik yang punya kursi. Sehingga otomatis kan kita udah bisa lihat tuh petanya. Yang mereka nggak mungkin kalau open legal policy itu mensahkan threshold yang masuk akal dan itu menurut saya gini, Sultan. Nyaris sulit ya menemukan negara demokrasi yang menggelar pemilu serentak yang menerapkan presidensial threshold. Iya kan? Jadi ini semacam barrier to entry betul. Harusnya bisa dikatakan keanehan juga berarti Pak. Aneh, iya. Apalagi kita kan Pilpres dengan Pilegnya langsung bersamaan. Bersamaan kan? Penyelenggarannya beda kalau misalnya kita katakan pemilu legislatif dulu baru Pilpres. Sehingga pencapresan itu syaratnya adalah
hasil pemilu legislatif Oke. di tahun yang sama, Di tahun bukan yang sama. pemilu Oke, sebelumnya, oke, gitu. oke. Nah sekarang ini kan thresholdnya tetap dipakai, tapi basis material dari threshold itu adalah hasil pemilu 2019, padahal kita untuk menentukan pencapresan 2024. 2024. Gitu maksud saya. Oke. Tapi kalau kemudian kita lihat dari sisi sirkulasi kepemimpinan atau kemudian ini ada generasi yang banyak sekali potensi-potensi, bagaimana kemudian memandang threshold ini, Pak Gun Gun? Threshold ini mengebiri sebenarnya. Mengebiri juga. Mengebiri ya. Apa namanya, proses yang seharusnya bisa ditata jauh lebih baik. Apalagi Indonesia ke depan kan banyak orang-orang yang potensial pasti dari kalangan anak-anak muda. Ya. Nah anak-anak muda nggak mungkin muncul, ada generation gap kan. Yap. Dari pemilik kuasa politik di parpol, kecuali memang anak-anak muda menginisiasi parpol sendiri. Yap. Kan belum tentu juga bisa melampaui yang nama parliamentary threshold-nya kan gitu. Jadi otomatis tadi saya sebut sebagai Mobius strip, itu konsep dari Ferdinand August Mobius ya, soal non-orientable object. Jadi seperti kita berada di angka 8 yang ditidurkan. Oke. Jadi tidak ada ujung dari sebuah perjalanan. Oke. Nah, makanya kalau kemudian mau mengatasi salah satu problem serius dalam demokrasi Indonesia adalah menghitung ulang cara pandang kita tentang presidensial threshold yang menjadi barrier to entry, jadi hambatan bagi masuknya orang-orang baik berkualitas untuk menjadi calon pemimpin nasional. Apalagi dari bahasanya luar biasa bijak, harus luar biasa bijak Betul, pandangannya. karena kan hanya hakim konstitusi lah yang sebenarnya betul-betul menjadi representasi Tuhan tuh. Iya kan? Karena saking tingginya tuh. Dan tidak ada yang kemudian bisa mematahkan putusan hakim konstitusi. Betul. Nah, gitu Harus makanya betul-betul dilaksanakan. Nah, terkait dengan 2024 Pak Gun Gun, kita kan akan menghadapi satu proses kontestasi yang akan ditambah variabelnya pasca pandemi dan kemungkinan kita akan menghadapi resesi. Artinya kondisi ekonomi, kemudian ada banyak faktor di sana. Nah, apakah kemudian faktor pasca pandemi dan resesi ini akan banyak mempengaruhi pola pemilihan 2024, Pak Gun Gun? Udah pasti. Contoh misalnya sekarang kalau untuk pemilih rasional, pertimbangan sosiotropik kan akan jadi utama. Maksud saya kondisi sosial ekonomi hari ini. Nah, itu untuk pemilih rasional itu pasti akan jadi pertimbangan. Siapa yang kemudian punya konsep lebih jelas tentang mengatasi problem hari ini. Tapi apakah publik kita rasional, Pak? Nah itu masalahnya. Itu kan baru satu tipologi. Nah yang kedua, di basis psikologis, party ID kita masih lemah. Betul. Maka kemudian salah satu yang bisa menarik minat di psikologis adalah soal misalnya bagaimana informasi politik yang menerpa mereka, ya kan? Nah, informasi politik kan psikologis juga nanti. Betul. Nah, itu yang kemudian juga kenapa pandemi berpengaruh? Karena kan ini mempercepat atau mengakselerasi era disrupsi kan? Orang dulu bisa bertebaran kemana aja, tiba-tiba di rumah. Sehingga jejaring online itu menentukan. Kalau istilah Kaczmarczyk, Andres Kaczmarczyk itu sebagai cyber demokrasi. Demokrasi cyber. Salah satu penanda dari demokrasi cyber adalah freedom of expression-nya itu difasilitasi oleh namanya online media. Dan kita bisa lihat misalnya posisi kita sejak 2020 ya, bulan Maret sampai sekarang intensitas penggunaan online meningkat. Sehingga apa? Pasti itu juga akan memengaruhi strategi penetrasinya para kandidat ke basis pemilih. Kan kita nggak bisa hilangkan apa namanya fenomena baru yang luar biasa masif, eksesif sejak Maret 2020 hingga sekarang adalah online media. Pak, itu pengaruh pandemi kan? Sebenarnya disrupsinya sendiri sebelum pandemi, tapi berakselerasi cepat ya itu pada saat pandemi. Terjadi radikalisasi. Nah, termasuk yang Sultan tadi sebut fenomena global soal inflasi akibat misalnya terjadinya perang Ukraina Rusia. Itu kan akan menekan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Mata rantai pangan misalnya. Itu kan akan jadi isu campaign kan. Kemudian misalnya bagaimana posisi
politik luar negeri Indonesia bebas aktif dalam konteks siapapun kandidat, dan bagaimana misalnya para kandidat membangun jejaring ke kekuatan-kekuatan politik global, geopolitik, yang Sultan tahu persis ini tidak mudah. Betul. Dan proses ini membutuhkan yang disebut dengan pola hubungan fungsional dalam sistem tata kelola global. Dan salah satu yang faktor penentu yang kadang-kadang nggak hidup di euforia perbincangan media adalah geopolitik. Geopolitik. Bener nggak? Betul. Sekarang kita ngomongin selalu elektabilitas, kemudian popularitas. Popularitas. Padahal ada kekuatan real, menurut saya di balik kandidasi dan pemenangan capres, kekuatan ekonomi, yang seringkali menjadi investor, iya kan? Karena high cost-nya politik kita, dan kekuatan superpower lain dalam konteks ini adalah interstate, iya kan? Politik global ya. Politik global, dan ini jarang sekali terdiskusikan di ruang publik. Padahal dampaknya luar biasa nyata pada pencapresan. Dan mungkin yang menjadi perbincangan itu banyak. Contoh misalkan ada nama Anies tadi kita diskusikan dan nama Ganjar. Ini kan seringkali diafiliasikan atau diidentifikasi bahwa Anies Baswedan itu akan menggunakan cara politik identitas, atau kemudian Pak Ganjar Pranowo itu akan bergejolak di internal partai, dan beberapa nama-nama dengan masalah-masalah yang ditempelkan. Nah, menurut Pak Gun-Gun ini bagaimana kemudian melihat satu persona ditempelkan beberapa masalah-masalah yang spesifik bisa kita lihat menempel? Politik asosiatif ya, tadi disebut oleh misalnya Sultan yang kemudian cenderung diasosiasikan dengan salah satu figur. Itu nggak bisa dinafikan begitu aja dalam konteks misalnya akan ada. Contoh misalnya Anies diidentikan misalnya dengan isu-isu sosiologi seperti isu agama gitu, ras. Padahal menurut saya itu belum tentu benar gitu ya, belum tentu benar. Pun demikian Pak Ganjar Pranowo, pun demikian Pak Prabowo misalnya diidentikan dengan human right gitu kan. Sekarang tinggal bagaimana si figur itu sebenarnya menentukan standpoint mereka. Satu dari pikirannya, gagasannya, kemudian yang kedua kerja-kerja politiknya. Makanya kan saya lihat Pak Anies Baswedan mencoba untuk keluar juga dari situ, misalnya dengan menginisiasi dialog antar umat beragama, dia hadir juga ke agama-agama lain, diskusi interfaith ya kan. Kemudian juga Pak Anies misalnya saya lihat hadir ke gereja, hadir ke wihara misalnya, itu bagian dari dialog kan. Salah satu bentuk komunikasi yang ingin salah satu disampaikan bentuk komunikasi. Pun demikian Pak Ganjar, mungkin selama ini selalu diidentikan merah, nasionalis, kurang dekat dengan kelompok hijau, kelompok religius, kan buktinya dia juga hadir, berupaya intens hadir di kantong-kantong NU gitu ya, dan itu proses-proses pergulatan itu menurut saya dalam konteks menguatkan reputasi politik jelang pemilu. Nah, masalahnya menurut saya gini, CPM ya, Civic Voluntary Model, yang basisnya adalah mobilisasi, ya seperti misalnya isu suku, basis suku, agama, ras, kelompok primordial lah, termasuk juga kelompok hobi, itu akan selalu ada ceruk yang dimobilisasi, pasti. Hanya masalahnya adalah apakah si figur itu betul-betul mengeksploitasi politik identitas itu yang berbahaya bagi proses kohesiveness masyarakat Indonesia, kan begitu kan? Itu yang menentukan siapa? Yang menentukan dosisnya tinggi atau tidak itu siapa kira-kira Pak Gun-Gun? Menurut saya yang paling bertanggung jawab adalah si figur dan tim. Iya. Sekalipun kita bisa hentikan di masyarakat, misalkan kita tingkatkan kualitas menjadi rasional dan lain sebagainya, tetap dosis yang menentukan itu akan elit. Kan usernya si kandidat dan tim, dari mulai tim inti sampai relawan. Kalau mereka betul-betul mengeksploitasi politik identitas dari hulu, tidak memberikan role model yang baik, pasti ke bawah kan begitu. Makanya menurut saya
yang istilah lama adil sejak pikiran itu benar-benar terjadi Iya. dalam pemilu. Jadi kalau dari awal menang dengan cara apapun, bergerak untuk menguasai teritori dengan cara apapun, mengorganisir kebohongan dengan cara apapun supaya kemudian kebohongan itu menjadi kebenaran, ya apa bedanya dengan Dr. Joseph Goebbels gitu ya, membenarkan propagandanya Hitler kan waktu itu. Satu negara, satu imperium, satu pemimpin. Hitler di puncak otoritas. Propaganda bandwagon dimainkan terus ya, karena dia bilang yakin bahwa kebohongan yang diucapkan berulang-ulang, maka satu hari kebohongan itu akan jadi kebenaran. Sama juga, kemenangan hanya bisa diperoleh ketika kita terus-menerus menempelkan isu SARA di benak khalayak dan mengidentikan itu menjadi bagian dari cara pemenangan. Maka yakinlah Indonesia menurut saya kontestasi elektoral hanya akan menjadi faktor perusak. Oke. Iya kan? Keragaman, perusak dari tatanan nation state kita. Padahal founding fathers kita selalu mengatakan bahwa ini demokrasi lewat kontestasi itu hanya satu cara. Hanya satu. Satu cara, ya kan? Dan yang paling di atas ke semua orientasi gerak bangsa ini adalah membangun Indonesia yang beragam. Nah, kalau keragaman itu direduksi dengan hanya semata-mata kepentingan 5 tahunan, kan bukankah itu menjadi paradoks bagi demokrasi yang kita bayangkan, kan begitu? Demokrasi menjadi paradoks. Ya, Tapi paradoks. itu kan menjadi semacam supply and demand demokrasi kita, Pak Gun-Gun. Elit mungkin punya kontribusi besar di dalam menentukan dosis tinggi atau rendahnya SARA dan lain-lain sebagainya. Tapi juga elit pun bisa melihat bahwa masyarakat kita juga kelasnya masih di situ mungkin. Atau bagaimana Pak Gun-Gun? Ada satu teori bagus tuh, namanya reason action theory ya. Oke. Ini menanggapi karena barusan itu sangat akademik banget tuh. Oke. Ya kan? Jadi ada namanya perilaku terkontrol. Perilaku Istilahnya terkontrol. ya, Oke. ada istilahnya tuh perilaku terkontrol. Kenapa perilaku terkontrol itu penting memosisikan kandidat dan tim itu sebagai hal utama ya tadi dalam menentukan dosis, karena perilaku terkontrol itu lebih banyak ditentukan oleh si kandidat. Oke. Ya. Pengondisian instrumental terkait dengan mau seperti apa nih, iya kan? Peta jalan pemenangan itu kan si kandidat. Ya. Supply-nya. Supply. Nah, ketika misalnya itu muncul dalam konteks demand and supply, sebut aja begitu dalam mekanisme hukum pasar, ya, maka kalau kemudian kita selalu menganggap bahwa permintaan atas politik identitas itu tinggi dan harus disuplai begitu oleh si kandidat, Bisa hancur. kan akan terjadi yang disebut dengan paradoks tadi, paradoks demokrasi. Ya udah, akhirnya kemudian menang dengan merusak tatanan. Padahal kan sistem demokrasi Indonesia salah satunya ditentukan oleh kearifan dalam berkontestasi kan. Nah kalau kita bicara teknis misalnya, kalau gitu sulit menang dong. Siapa bilang? Itu kan soal mental blocking. Benar nggak? Iya. Buktinya misalnya sebut aja bagaimana misalnya kemenangan Obama di Amerika yang dianggap sebagai kulit hitam, kan dulu juga di Amerika ada mental blocking. White, Anglo-Saxon, Protestan. Kan begitu ya? Iya. Tapi kan ternyata tidak harus white. Black skin kan Obama menang. Iya. Nama tengahnya dia Barack Hussein Obama yang bukan DNA-nya bukan semata-mata Amerika asli gitu ya. Dia juga ada darah Afrikanya. Itu kan bisa memenangi kontestasi gitu loh. Pun demikian ketika misalnya Donald Trump di pemilu 2016 mengkapitalisasi ketakutan, ingat nggak waktu itu dia sewa konsultan namanya Cambridge Analytica, dia collect data dari Facebook dan dia menang dengan cara Firehouse of Falsehood, dia menyebar ketakutan dengan volume tinggi, menang. Tapi kemudian hal yang sama tidak bisa diberlakukan di pemilu berikutnya. Artinya kan mental blocking aja. Nah, masalahnya adalah kita perlu menguatkan nih prosentase. Karena dalam hipotesis saya, kalau prosentase penduduk kita
naik tingkat literasinya, taruhlah yang mempertimbangkan program itu lebih dari 40%, maka sebenarnya itu akan menekan yang disebut dengan pragmatisme politik, termasuk vote buying, termasuk politik identitas. Oke. Jadi salah satu syaratnya adalah menaikkan tingkat kesadaran politik warga masyarakat yang bukan yang dikelola temporer 5 tahunan, tapi betul-betul memang berjalan lebih alamiah gitu. Terakhir Pak Gun-Gun, supaya memang tadi ada peningkatan demokrasi kita terkonsolidasi, kemudian pertimbangan calon kandidat ini bisa dilandaskan pada aspek-aspek yang rasional, apa yang harus kita lakukan? Pemirsa di rumah mungkin lintas tingkat pendidikannya juga fluktuatif gitu ya. Tidak semuanya paham sepenuhnya. Lantas bagaimana supaya 2024 ini menjadi momentum yang berkualitas kita naik kelas? Pertama, logika berpikirnya bahwa pemilu itu bukan pesta. Oke. Ini yang selalu tanpa sadar itu juga mensugesti pikiran para Pesta pemilih. demokrasi. Pesta demokrasi itu menurut saya keliru besar. Oke. Jadi dengan pesta kita akan sangat temporer, yang penting rame-rame. Dan dalam keramaian itu akhirnya ada yang malah memberlakukan formula MCM, kan, money, commodity, more money. Oke. Jadi suara jadi komoditi itu. Oke. Jadi ada investasi uang, kemudian suara jadi komoditi, more money, akhirnya korupsi. Oke. Nah, jadi logika pemilu itu bukan logika pesta. Kemudian yang kedua, harus ada transformasi kesejarahan di institusi partai. Oke. Itu menurut saya salah satu kunci. Kenapa? Karena pilar demokrasi itu adalah partai politik. Jadi kalau partai misalnya dalam mulai dari proses rekrutmen, ya kan, kemudian proses distribusi orang ke sejumlah jabatan publik, itu selalu bergantung pada figur utama, maka yakinlah hanya akan memberi pengokohan pada selera individu si elit, bukan pada modernisasi institusi partai. Oke. Nah, yang terakhir, memperbaiki tata kelola manajemen pemilu, termasuk regulasinya. Jadi itu yang disebut dengan prinsip competitiveness, ya, citizenship. Jadi harus kompetitif dan merepresentasikan hak-hak sipil politik warga masyarakat. Gitu. Terima kasih banyak Sama-sama. Pak Gun-Gun. Semoga apa yang diharapkan oleh Pak Gun-Gun ini bisa tercapai di 2024. Saya optimis sih, demokrasi kita berjalan ke arah yang tepat. Oke. Ya. Dan kita bisa naik kelas. Bisa naik menjadi kelas. Demokrasi Setuju, yang ya. rasional. Setuju. Terima kasih sekali lagi Pak Gun-Gun. Terima kasih juga kepada para pemirsa yang telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Semoga semua harapan yang kita bicarakan dapat tercapai oleh bukan pesta demokrasi ya. Bukan pesta demokrasi. Tapi memang ujian mungkin ya. Seleksi. Oke, seleksi. Ya, seleksi yang kompetitif dan merepresentasikan citizenship. Ya. Terima kasih banyak. Saya pamit undur diri. Tetap saksikan episode lainnya hanya di Bersama Pakar di Mata Milenial Indonesia TV. Katanya Indonesia.